rapat kerja dalam rangka fungsi anggaran. Untuk itu kami minta anggota Komisi 3 DPR RI yang akan memberikan pertanyaan atau masukan hanya terkait anggaran mitra kerja. Kita nanti akan mengagendakan dan sudah mengagendakan minggu depan untuk melakukan rapat pengawasan dengan mitra kerja. Jadi saya berharap Bapak Ibu anggota Komisi 3 sekalian agar bisa membedakan rapat pengawasan dengan rapat anggaran. Terkait rapat anggaran ini tentunya ada hal-hal masukan-masukan dari kita, kemudian pertanyaan-pertanyaan khusus menyangkut anggaran. Sementara kalau ada kritikan mengenai program-program yang sudah disampaikan oleh mitra kerja, kita akan masih juga melakukan rapat penyempurnaan pada tanggal 16 Juni. Penyempurnaan dari apa yang disampaikan oleh mitra kerja pada hari ini. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan membaca dulu, kemudian nanti pada saat penyempurnaan baru dikeluarkan unek-uneknya. Hak anggaran ada pada kita, ada pada Bapak Ibu sekalian, ada pada setiap anggota, dan setiap anggota boleh punya hak untuk meminta dipotong, ditahan, ditambah dan lain sebagainya. Jadi tidak seketika di sini. Kenapa? Karena pada masa pandemi Covid ini, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pimpinan DPR, setiap rapat kita hanya boleh rapat 2 jam. Dan hari ini kita punya 3 rapat. Ini rapat yang pertama, ada rapat kedua, dan ada rapat internal yang ketiga sore nanti untuk membuat kesimpulan sementara. Di situ juga setiap fraksi dan setiap anggota punya hak untuk mengkomentari, menolak atau menerima terkait apa yang disampaikan oleh mitra kerja hari ini. Namun demikian dalam fungsi kita juga akan bisa menyampaikan, mengingat dengan waktu yang sangat sempit. Saya minta rapat ini akan kita selesaikan pada pukul 12.30. Masih ada 65 menit. Karena 12.30 saya minta kompromi dan pengertian Bapak Ibu sekalian. Kita memulai dengan fraksi-fraksi saja dulu. Tiap fraksi boleh bicara 5 menit untuk memberikan masukan dan pertanyaan-pertanyaan singkat, tidak bertele-tele, supaya waktunya bisa selesai 12.30, dan isoma kita akan lanjutkan dengan rapat yang berikut. Setuju? Setuju. Saya persilakan mulai dari fraksi yang paling bawah, fraksi P3. Silakan Pak Arsul. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat. Untuk Pak Waja, Bapak mengalami pemotongan atau pengurangan anggaran yang signifikan, ya. Nah, tentu kalau saya lihat sebetulnya dari antara pagu anggaran tahun 2022 versus pagu fix tahun 2021 pasca pemotongan atau penghematan, sebetulnya tidak berbeda banyak sesungguhnya. Kalau ukurannya dari pagu awal atau pagu indikatif 2021, ya memang ya. Pertanyaan saya hanya karena di dalam pagu anggaran tahun anggaran 2022 ini ada juga alokasi anggaran untuk belanja modal dalam bentuk pembangunan gedung utama, saya kira ini ya, Kejaksaan Agung yang terbakar. Nah, ini kan juga cukup signifikan. Ini yang terpengaruh pada belanja-belanja lain apa Pak? Di luar tentu gaji. Kalau gaji kan tidak terpengaruh itu ya. Belanja pegawai tidak banyak terpengaruh. Ini saya kira perlu disampaikan juga Pak Waja
dan jajaran. Karena apa? Karena kan Bapak mengajukan juga tambahan ya, supaya kami tentu bisa membawa selain di internal Komisi 3 menyampaikan kepada fraksi masing-masing untuk juga dibahas ataupun mendapat dorongan di Bangga Besar dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi. Berikutnya dalam kaitan Pak Wakil Jaksa Agung, Pak Untung, ya saya agak prihatin ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah disetujui adanya penambahan struktur baru dalam kaitan menyangkut masalah pidana militer ya, jam pitmil ya. Tapi di satu sisi anggarannya tidak tersedia. Struktur sudah disetujui oleh oleh Presiden, tapi di satu sisi pagu indikatif tahun 2022 itu tidak teralokasi. Nah, gimana mensiasati ini ketika misalnya anggaran ini tidak dialokasikan untuk itu? Nah, saya berharap bahwa ini menjadi perhatian, struktur baru yang memang akan terbentuk sampai ke daerah misalnya ya, di kejaksaan-kejaksaan tinggi, tentunya bahwa di dalamnya ada personil yang memang membutuhkan biaya untuk itu. Dan pada prinsipnya bahwa kebutuhan anggaran dari yang dimintakan oleh pihak Jaksa Agung ya, jajaran Kejaksaan Agung, saya kira ini sangat rasional ya. Penambahan 5 triliun ya, 5,8 triliun, saya kira ini sangat rasional untuk kita berikan persetujuan. Lalu kepada kejaksaan, saya membaca proses penggunaan anggaran 2020 sampai 98,3, ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun selanjutnya terus dengan baik. Tapi yang menjadi perhatian untuk kami adalah temuan pemeriksaan atas laporan keuangan kejaksaan. Tahun 2019 ada 6 temuan. Kami mengharapkan bahwa temuan-temuan ini pada masa-masa mendatang semakin kecil. Karena apapun juga ini merupakan penilaian bagi kami sebagai pengawas dalam proses kelembagaan, ini menjadi perhatian untuk kami. Menyangkut masalah anggaran bidang pidana militer, seperti yang disampaikan teman-teman terdahulu pada saat kami hadir di tengah-tengah peradilan militer di daerah, sungguh menyedihkanlah kondisinya ya. Jadi saya sangat mendukung pagu anggaran untuk tambahan bagi bidang pidana militer itu untuk kejaksaan. Kami mengikuti dengan cermat, dengan seksama pemaparan yang disampaikan oleh Kumham, Kejaksaan dan Kepolisian. Secara umum kami memberikan apresiasi, tidak ada hal yang luar biasa. Malah kami usulkan kalau bisa pagu indikatif ya jangan dipotong-potong, kan begitu. Kalau bisa dipenuhi semua tentu lebih baik. Meskipun demikian, kami memberikan catatan untuk anggaran yang diajukan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lah. Saya mengusulkan Pak Kedua kepada mitra kerja, Kepolisian, Kejaksaan dan Kumham. Saya sangat senang ada TWK, tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh di Kejaksaan, Kepolisian dan Kumham juga dilakukan hal yang sama. Nah, dan juga harus ada anggarannya di sini. Kalau bisa. Tentu maksudnya bukan untuk memecat atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita, tapi benar-benar dalam rangka
menjalankan fungsi secara profesional supaya ada militansi, dan saya tidak melihat itu ada di sini. Saya tidak, atau mungkin saya tidak nangkap, tapi saya dengar tadi tidak satu pun kata yang muncul ada agenda untuk tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan, kan gitu. Ini kan dulu kalau saya tidak salah bagian dari agenda reformasi kultural di setiap institusi, itu kan gitu. Yang kemudian Bapak Jokowi melanjutkan itu dengan revolusi mental. Nah, ini saya lihat sudah tidak muncul lagi nih. Apa hilang atau apa saya tidak tahu. Tapi tolong itu dimasukkanlah kalau bisa. Yang kedua, kita kan tidak tahu soal pandemi ini ke depan akan nambah, akan lama lagi atau apa dia ini, kita tidak tahu. Tapi kalau bisa anggarannya ada, kita pakailah vaksin semua itu. Saya nggak tahu sekarang sudah atau belum. Di kejaksaan, semua pegawai di kejaksaan itu vaksin ini. Keluarganya juga. Jadi jangan hanya jaksa tapi istrinya tidak, anaknya tidak. Kalau bisa wajib vaksin ini. Ini yang menurut saya penting sekali. Begitu juga kepolisian, begitu juga Kumham. Kita nggak tahu ya, kalau sudah ya terima kasih banyak. Tapi kalau belum, tolonglah ini dipakai dulu lah uang yang ada itu untuk itu. Kemudian yang ketiga, nah ini kejaksaan ini kan Pak ya. Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, kita kan ingin kejaksaan ini bisa lebih punya gigi lah. Saya dulu berkali-kali meminta kalau bisa kejaksaan ini jadi paling depan dalam agenda pemberantasan korupsi. Semua sepakat tetapi tidak diikuti dengan anggarannya. Kami mendatangi sejumlah daerah dan juga banyak keluhan. Bagaimana kami bisa melakukan pemberantasan korupsi Pak Beni? Uang dananya setiap kabupaten cuma 300 juta Pak Ketua. Cuma 300 juta Pak. Lalu kita mau, wah kejaksaan harus paling depan pemberantasan korupsi. Tidak adil kita. Sementara KPK ini dikasih anggaran, coba bayangkan. Jadi kita punya politik hukum ke depan ini kayak apa sebetulnya untuk pemberantasan korupsi. Ini kan nampak nanti di anggarannya ini. Sama juga dengan kepolisian. Nah, saya lihat tadi ini kan timpang sekali Pak. Untuk penyidikan di kepolisian gede sekali anggarannya. Padahal kepolisian tidak bisa kerja tanpa kejaksaan. Tapi begitu kejaksaan tidak nongol dia Pak Ketua. Ya, lucu kita punya ini kan. Lucu ini kita punya sistem anggaran penegakan hukum ini. Jadi mestinya di kepolisian nyambung dengan di kejaksaan. Sebab itu pintu masuknya. Tidak mungkin hanya di kepolisian. Apa akibatnya? Akibatnya selama ini Pak Ketua, puluhan ribu kasus SPPD yang mentok di kepolisian. Aku punya datanya, kalau memang Bapak Wakapolri butuh itu saya akan sampaikan. Kalau butuh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi poin saya adalah ini tadi, mandek dia. Setelah kita tanya, kenapa mandek ini anggaran Pak Beni enggak cukup untuk itu? Oh ya udah, kalau memang begitu ya di SP3 kan dihentikanlah kasusnya. Jangan dilama-lamain, ya kan Pak Kartika Dahlan? Ya karena Bapak ketawa makanya saya respon juga. Jadi ini kita punya politik hukumnya. Kemudian yang kelima, buat kejaksaan sama, ini ada pengurangan lagi. Sebetulnya dengan adanya struktur baru yang sudah
struktur eselon ini terkait tentang Jaksa Agung Muda bidang pidana militer ya Pak Wajah, harusnya ini anggaran harusnya ditambah, apalagi tadi sudah disinggung kawan-kawan, ini kejaksaan juga adalah ujung tombak sebetulnya dalam hal pemberantasan korupsi, apalagi hari ini menangani banyak perkara-perkara besar yang memang sangat besar malah, yang memang akhirnya berhasil diungkap oleh kejaksaan. Ini harusnya ini menjadi perhatian serius, dan mudah-mudahan kami fraksi PKB bisa mendorong agar kejaksaan bisa mendapatkan anggaran yang optimal. Ini juga menjadi perhatian karena di daerah-daerah pun saat kami turun ke dapil masih banyaklah Kejari maupun Kejati yang memang mengeluh, bukan mengeluh ya, tapi memang melihat bahwa anggaran-anggarannya cukup kecil Pak. Bahkan ada anggaran yang dalam hal bahwa kejaksaan ini kan ada pendampingan ya di tiap-tiap daerah ya terhadap pembuatan MOU tuh. Nah itu cuma 16 juta, 18 juta, sedangkan mereka itu menyelamatkan aset negara itu besar sekali gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius juga oleh Pak Wajah dan mungkin Pak Jambin, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian serius. Terima kasih, prinsipnya kami dukung Pak Wajah dari fraksi PKB. Kemudian kepada Kejaksaan Agung RI, terima kasih Pak Wajah apa yang sudah diinformasikan, dan secara keseluruhan ini pun anggarannya mengalami penurunan. Sedangkan tantangan di lapangan kebetulan saya sangat cermat dan mengunjungi jajaran Kajati, jajaran Kajari, kebutuhannya sangat besar Pak. Nah saya kira prinsipnya fraksi Partai Nasdem mendukung dan berharap bukan berarti untuk menaikkan anggaran, tetapi anggarannya diprioritaskan bagaimana supaya core bisnisnya memang menyentuh sehingga sekali lagi pendampingan dan lain-lain di jajaran yang paling rendah sekalipun dapat terlaksana dengan baik. Lalu kejaksaan yang kedua ya, ini juga terkait dengan struktur baru Jampitmil, tentu turunannya juga di Kejaksaan Tinggi selesai Pak ya. Jadi ini kebutuhan anggarannya cukup besar, kita support untuk dimaksimalisasi. Nah saya secara khusus menghargai kejaksaan yang menampilkan temuan dan tindak lanjut laporan keuangan kejaksaan, walaupun kita lihat tindak lanjutnya memang belum maksimal ya, seperti temuan terkait penelusuran saldo rekening uang titipan yang mengendap di rekening pemerintahan lainnya RPL dari 31 miliar yang ditindaklanjuti 3,3, sisa 28 segera ditindaklanjuti. Lalu saldo UP ya yang tidak diketahui berkas status uang pengganti UP ya, serta tempat menjalani hukuman dari 897 miliar ditindaklanjutinya 64, sekitar 8% ini ya. Pertanggungjawaban belanja biaya anggaran dari 802 yang ditindaklanjuti 151, sisanya masih 650. Nah kejaksaan ini ya, kita semua harus sadar bahwa teman-teman ini punya prestasi yang besar, yaitu mengembalikan keuangan negara ya. 2020 kalau nggak salah hampir 19,2 triliun, itu signifikan sekali, dan wajar ya kalau orang suatu institusi yang berprestasi mendapatkan apresiasi ya, mengembalikan keuangan negara aja 19,2 triliun, harusnya dapat penghargaan berupa dukungan dan support dari peningkatan anggaran berikutnya. Yang kedua adalah Bapak jajaran Kejaksaan Agung, akhir-akhir ini kami sangat bangga apa yang telah dilakukan oleh Pak Kejaksaan Agung, bahkan sampai di seluruh daerah. Hanya satu yang menjadi perhatian kami ketika kita turun melakukan kunjungan kerja ke sana adalah keluhan-keluhan ketidakmampuannya anggaran teman-teman kita yang melakukan penyidikan, terutama di Pitsus dan Pidumnya. Kenapa? Anggarannya kecil sehingga
mereka-mereka yang penyidik-penyidik yang kurang mampu menahan imannya, ya, godaan-godaan ada sehingga dia bisa membuka diri menerima sogokan-sogokan dari orang terperiksa. Akhirnya apa yang kita mau capai itu kemungkinan besar bisa tidak tercapai apa menjadi harapan. Ini anggarannya kalau bisa diperhatikan betul Pak Wakil supaya ini bisa menjadi perbaikan ke depannya. Kemudian yang lain-lainnya saya kira sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang lainnya. Sekarang apresiasi paparannya, kami mohon semuanya kalau bisa Chief, pimpinan Komisi 3, paparan yang disampaikan kejaksaan ini dijadikan standar. Tipis tapi bisa informatif sekali, Pak. Dari sini kita bisa tahu, Pak. Kenapa kita bisa tahu? Karena pertama digambarkan capaian anggaran dan capaian kinerja di 2020. Di situ ada yang namanya target capaian terpenuhi atau tidak dan serapan anggaran berapa banyak. Nah, di sini jelas, Pak. Pagu 2020 realisasi berapa, 2021 realisasi berapa dan untuk apa. Kemudian di 2021 ini ada kontinuitas. 2020 udah dikerjain, ditambah lagi 2021 dan 2021 masuk ke 2022. Jadi kalau dia pengen naik anggaran kelihatan. Yang luar biasanya realisasi PNBP-nya dihadirkan, Pak. Ini jarang sekali, Komisi 3 juga jarang sekali juga menggali atau mengeksplor PNBP. Ini ada 27 sumber PNBP kejaksaan dihadirkan. Kami ingin tahu Kumham PNBP-nya berapa sumbernya. Pak Wakapolri di Polri ada berapa banyak PNBP. Mudah-mudahan nanti kita bisa bukan kritisi ya, bisa kita berpikir bareng lah bagaimana penggunaan anggarannya bisa lebih efektif. Nah, kemudian program-program yang diefisiensikan apa? Di sini dijelaskan, Pak. Yang hebatnya ini kejaksaan ini dukungan manajemen, ongkos biaya modal tetapnya dia kurangin. Nah, ini yang kita bisa, kalau bisa Kumham sama Polri juga begitu. Kenapa? Dia pakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain, Pak. Kegiatan-kegiatan itu yang biasa itu, yang gede itu dipres. Tapi kegiatan-kegiatan buat aksi itu dihadirkan. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan contoh. Berikutnya juga mengenai desain sistem perencanaan dan penganggaran. Kalau boleh di setiap paparan desainnya jelas, Pak. Kemudiannya juga bagaimana money follow programnya juga kelihatan. Kemudian juga keselarasan antara rumusan program, kegiatan, dan target capaian. Nah, kalau kita lihat, kita baru baca 6 halaman di kejaksaan aja udah dapat poinnya. Kita masukin ke sampai halaman terakhir udah jelas dia butuh anggaran sekian, kurangnya sekian, dan wajib kita penuhi. Nah, mudah-mudahan nanti posturnya bisa dibuat logik ya teman-teman yang lain. Dan kemudian kita ingin kasih contoh, Pak, di kejaksaan ini teman-teman, ini 2 kali penghematan anggaran tahun kemarin, Pak ya, Pak Wajah ya. Tapi 2 kali penghematan anggaran tanpa mengurangi target capaian. Jadi bahasanya dia katakan nih, Chief, saya dikurangin 2 kali, kerjaannya lancar semua ini. Nah, tapi ada hal yang harus kita cermati, Pak. Sekarang ini ada anggaran, tapi anggarannya dipakai untuk apa? Pembiayaan kantor utama, Pak. Pembangunan kantor utama. Nah, ini memang terlihat agak gede, tapi kegiatan-kegiatan yang lain jangan sampai juga nanti tergerus, Pak Wajah. Mudah-mudahan nanti Pak Wajah bisa meyakinkan kita semua, walaupun ada pembangunan gedung utama yang uangnya agak nambah 214 miliar untuk yang multi-years, tidak mengganggu kegiatan program penegakan dan pelayanan hukum dan dukungan manajemen yang sudah dihadirkan. Kami juga apresiasi paparan di halaman 13 sampai akhir. Jadi paparannya begini, Pak, kalau bisa, Pak. Program penegakan hukum, intelijen butuh berapa? Intelijen dipakai untuk apa saja, Pak? Ini kan diuraikan. Sehingga kita bisa melihat secara lebih terang benderang. Berikutnya kita apresiasi temuan pemeriksaan laporan keuangan BPK-nya dituliskan dalam satu rangkaian ini, Pak. Sehingga memang kita informatif.
mereka sudah kerja, sudah melakukan tindak lanjut atau belum? Baik, berikut Kejaksaan Agung, silakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya akan mencoba menanggapi yang kaitan disampaikan oleh 10 anggota Dewan dari beberapa fraksi. Pada prinsipnya memberikan dukungan, terima kasih sekali kepada Kejaksaan, dan ini sebagai modal untuk kami lebih semangat bekerja. Namun perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sulsani tadi, bahwa memang benar anggaran itu sangat kurang. Namun saya menjawab dari rekan-rekan komisi bahwa kami telah mengajukan tambahan yang mana surat ini ditujukan pada Kementerian Keuangan dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional perihal permintaan tambahan anggaran pada pagu anggaran tahun anggaran 2022 tanggal 3 Juni 2021. Bahkan surat permohonannya juga ini kami tembuskan kepada Ketua Komisi 3 dan juga Ketua Banggar untuk mohon dukungan penambahan anggaran. Sedangkan kaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Syarifuddin Suding berkaitan dengan mensiasati kebutuhan kejaksaan secara rasional dan penanganan perkara, termasuk juga tadi disampaikan berkaitan dengan terlalu minimnya penanganan perkara, bahwa di dalam usulan yang tadi saya sampaikan juga telah diusulkan yang selama ini untuk tindak pidana korupsi anggarannya hanya untuk satu perkara. Tentunya betul dari hasil kunjungan kerja rekan-rekan di komisi bahwa keluhan dari bawah berkaitan dengan minimnya anggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dan ini telah kami usulkan yang total anggarannya permintaan tambahan ada sekitar 142 miliar rupiah untuk tahun 2022. Sedangkan kaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Beni Kaharman bahwa betul sampai dengan hari ini kami belum ada Pak yang dimaksud dengan kegiatan TWK. Namun perlu saya sampaikan bahwa sebelum saya jadi Wakil Jaksa Agung, saya pernah di Badan Diklat, bahwa setiap tahun itu ada 2 angkatan dilakukan pelatihan revolusi mental, dan sampai sekarang. Mungkin masukan akan kami terima, mudah-mudahan ke depan bisa dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian juga yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh rekan lainnya, intinya kami terima kasih telah mendapat dukungan, dan pada prinsipnya bahwa kekurangan tambahan telah kami ajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan dan Menteri Bappenas.